Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari hukum idgham. Hukum idgham yang terkhusus ada 3. Yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutakaribain, yang ketiga idgham mutajanisain. Minggu lalu kita telah belajar tentang idgham mutamathilain. Hari ini kita akan belajar tentang idgham mutakaribain. Nah, apakah idgham mutakaribain itu? Idgham mutakaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan sifat dan makhrajnya. Huruf pertama mati, sedangkan huruf kedua hidup atau berharakat. Jadi idgham mutakaribain itu pertemuan dua huruf yang berdekatan sifat dan makhrajnya. Huruf pertama mati dan huruf kedua hidup atau berharakat. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah huruf pertama yang mati dimasukkan ke dalam huruf kedua atau diidghamkan dan ditasydidkan. Nah, ada 4 huruf yang termasuk idgham mutakaribain. Huruf-huruf yang saling berdekatan sifat dan makhrajnya yang dimaksud adalah yang pertama samati. Samati bertemu dengan huruf zal yang berharakat hidup. Kemudian ba mati bertemu dengan huruf mim yang berharakat hidup. Kaf mati bertemu dengan huruf kaf yang hidup atau yang berharakat. Kemudian lam mati bertemu dengan huruf ro yang berharakat atau hidup. Langsung saja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, samati bertemu dengan huruf zal yang hidup dan berharakat. Yalhazalika, yalhazalika. Nah, jadi huruf sa yang mati atau sukun bertemu dengan huruf zal yang hidup berharakat. Nah, ini dikatakan hurufnya mempunyai sifat yang berdekatan antara sa dengan za. Makhrajnya juga hampir berdekatan tapi tidak sama. Nah, cara membacanya adalah diidghamkan dan ditasydidkan. Jadi cara membacanya dimasukkan huruf yang kedua, yalhazalika, yalhazalika, bukan yalhaz tapi yalhazalika. Jadi ini harus ditasydidkan cara membacanya. Kemudian yang kedua, ba mati bertemu dengan huruf mim yang berharakat atau hidup. Irkam ma'ana, irkam ma'ana. Jadi ada huruf ba yang mati bertemu dengan huruf mim yang berharakat, ya kan, atau hidup. Nah, jadi huruf ba mati dengan huruf mim yang hidup mempunyai sifat yang berdekatan dan makhraj yang berdekatan, dinamakan idgham mutakaribain. Cara membacanya harus diidghamkan atau dimasukkan dan ditasydidkan. Irkam ma'ana. Jadi kalau cara membacanya di kol-kolah kan salah ya nak. Misalnya irkab ma'ana, ini salah. Jadi yang benar irkam ma'ana. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, huruf kaf mati. Qaf ya, huruf qaf mati bertemu dengan huruf kaf yang hidup. Jadi antara huruf qaf yang mati dan huruf kaf yang hidup itu mempunyai sifat yang berdekatan atau idgham mutakaribain. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Jadi di sini ada huruf qaf yang mati atau berharakat sukun bertemu dengan huruf kaf yang hidup berharakat dhammah.
jadi harus dibaca dengan ditasydidkan atau diidghamkan, namanya idgham mutakaribain. Alam nakhluqukum. Selanjutnya yang keempat, huruf lam yang mati bertemu dengan huruf roh yang hidup. Qurrabbi adkhilni. Qurrabbi adkhilni. Jadi ada huruf lam yang mati bertemu dengan huruf ro yang hidup atau berharakat fathah. Jadi harus dibaca, diidghamkan dan ditasydidkan. Jadi kalau bacanya qul rabbi itu salah. Jadi harus dibaca yang huruf